Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok dapat anggotakan saya sendiri, Gatpan Ardian Saputra, dan Saya Diki Muhammad Iqbal dan saya Riko Dwi Pramudia. ingin mempresentasikan laporan keuangan usaha UMKM tergolong Bang Udel. Nah, di sini ada data aset, ada gerobak senilai 1.500.000, kompor 200.000, wajan 80.000, gas 100.000, selang dan regulator 100.000, perabotan 25.000, pengaduk telur 10.000 rupiah, dan totalnya senilai 2.015.000 rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riko. Ya, saya akan melanjutkan hasil dari Gatvan sebelumnya. Di sini ada transaksi telur gulung Bang Udel per 7 hari sekali. Pada tanggal 1 Maret dibeli bahan baku telur gulung. Telur 21 kilogram sebesar Rp25.000 harinya dengan total Rp525.000. Lalu ada penyedap rasa 2 renceng setengah sebesar Rp17.500. Lalu ada minyak 1 liter sebesar Rp15.000 dengan total yang sama. Lalu ada tusuk sate 3 pak sebesar Rp8.000 dan per paknya adalah dan per satu paknya adalah sebesar 8.000 dengan total Rp24.000. Lalu ada saus sambal 1 buah sebesar Rp7.000 dengan total yang sama, dan ada kecap manis 1 buah sebesar Rp7.000 dengan total yang sama juga. Lalu ada plastik kecap manis satu buah sebesar Rp7.000 dengan harga yang sama. Lalu ada plastik 1 pak sebesar Rp3.000 dengan harga yang sama. Lalu ada kresek 1 pak sebesar Rp7.000 dengan harga yang sama. Lalu ada isi ulang tabung gas sebesar Rp24.000 dengan harga yang sama. Lalu pada tanggal 1 Maret 2024 ada beban transportasi sebesar Rp15.000 per hari. Lalu pada 7 Maret 2024 ada penjualan selama 7 hari dan perharinya sebesar Rp250.000 dengan total Rp1.750.000. Lalu pada tanggal yang sama ada price sebesar Rp25.000 dengan total Rp175.000. Lalu pada tanggal yang sama pula ada beban kebersihan sebesar Rp5.000 dengan total Rp35.000. Lalu pada tanggal 8 Maret 2024 dibeli bahan baku telur gulung. Lalu ada telur sebanyak 21 kilogram sebesar per kilonya sebesar Rp25.000 dengan total Rp525.000. Lalu ada penyedap rasa 2 renceng setengah sebesar Rp17.500. Lalu dengan total yang sama, lalu ada minyak 1,5 liter sebesar Rp8.000 dengan total yang sama. Lalu ada tusuk sate 3 pak sebesar Rp8.000 dan harga satuannya Rp8.000 dengan total Rp24.000. Lalu ada saus sambal 1 buah sebesar Rp7.000 dengan total yang sama. Lalu ada kecap manis 1 buah sebesar Rp7.000 dengan total yang sama. Lalu ada plastik 1 pak sebesar Rp3.000 dengan total yang sama. Lalu ada kresek 1 pak sebesar Rp7.000 dengan harga yang sama. Lalu pada tanggal 8 Maret 2024 ada transportasi sebesar Rp15.000 dengan total 15 yang sama. Lalu pada tanggal 14 Maret 2024 ada penjualan selama 7 hari dengan perharinya sebesar Rp250.000 dengan total Rp1.750.000. Lalu selanjutnya pada hari yang sama ada price sebesar Rp25.000 dengan total satu minggunya Rp175.000. Lalu pada tanggal 14 Maret 2024 ada beban kebersihan sebesar Rp5.000.
dengan total 1 minggunya sebesar Rp35.000. Lalu pada tanggal 15 Maret 2024 dibeli bahan baku telur gulung. Telur 21 kg per kilogramnya sebesar Rp25.000 dengan total Rp525.000. Dengan total Rp525.000. Dan ada penyedap rasa 1 renceng setengah sebesar Rp17.500 dengan harga yang sama, dengan total harga yang sama. Dan ada minyak 1 liter sebesar Rp15.000 dengan total harga yang sama. Lalu ada tusuk sate per paknya 1 dan per paknya dibeli dengan harga Rp8.000 dan kita membelinya sebanyak 3 pak dengan total Rp24.000. Lalu ada saus sambal 1 buah sebesar Rp7.000 dengan total yang sama. Lalu ada kecap manis 1 buah sebesar Rp7.000 dengan total yang sama. Lalu ada kresek 1 pak sebesar Rp7.000 dengan total yang sama. Lalu pada tanggal 15 Maret 2024 ada transportasi sebesar Rp15.000 dengan total yang sama. Lalu pada tanggal 22 Maret 2024 ada penjualan selama 7 hari, perharinya sebesar Rp250.000. Banyak 7 hari ditotalkan menjadi Rp1.750.000. Lalu pada tanggal yang sama ada price sebesar Rp25.000 dengan total 7 hari sebesar Rp175.000. Lalu pada tanggal yang sama pula ada beban kebersihan sebesar Rp5.000 dengan total 7 harinya sebesar Rp35.000. Baik, selanjutnya di sini ada jurnal umum. Pada tanggal 1 Maret 2024 dibeli persediaan pada debit Rp629.500 terhadap kas tunai Rp629.500. Pada tanggal yang sama 1 Maret 2024 ada beban transport di debit Rp175.000, pada kas tunai di kredit Rp175.000. Lalu pada tanggal 7 Maret 2024 ada kas tunai di debit Rp1.750.000 terhadap pendapatan di kredit Rp1.750.000. HPP-nya di debit Rp601.700 pada persediaan di kredit Rp601.700. Lalu pada tanggal 7 Maret pada tanggal 7 Maret 2024 ada FRIPE di debit sebesar Rp175.000 terhadap kas tunai di kredit Rp175.000. Pada tanggal yang sama 7 Maret 2024 ada beban kebersihan di debit sebesar Rp75.000 terhadap kas tunai Rp35.000 di kredit. Lalu pada tanggal 8 Maret 2024 membeli lagi persediaan sebesar Rp598.500 di debit terhadap kas tunai Rp598.500 di kredit. Lalu pada tanggal yang sama di 8 Maret 2024 ada beban transport di kredit sebesar Rp15.000 terhadap kas tunai di kredit Rp15.000. Dan ada pada tanggal 14 Maret 2024 ada kas tunai di debit sebesar Rp1.750.000 di debit terhadap pendapatan Rp1.750.000 di kredit. Lalu HPP-nya di debit Rp602.000
200 terhadap persediaan di kredit 600 2.200. Lalu pada tanggal 14 Maret 2024 ada Pripe di debit 175.000 di debit, lalu terhadap kas tunai 175.000 di kredit. Lalu pada tanggal 14 Maret 2024 ada beban kebersihan di debit sebesar 35.000 terhadap kas tunai di kredit 35.000. Selanjutnya di tanggal 15 Maret 2024 ada lagi pembelian persediaan di debit 600 2.500 terhadap kas tunai di kredit 600 2.500. Lalu pada tanggal yang sama 15 Maret 2024 ada beban transport 15.000 di debit terhadap kas tunai di kredit 15.000. Lalu pada tanggal 22 Maret ada kas tunai di debit sebesar 1.750.000 terhadap pendapatan di kredit 1.750.000. APP-nya di debit 601.700 terhadap persediaan 601.700. Lalu pada tanggal 22 Maret 2024 ada Pripe di debit sebesar 175.000 terhadap kas tunai di kredit 175.000. Lalu pada tanggal yang sama 22 Maret 2024 ada beban kebersihan di debit sebesar 35.000 terhadap kas tunai 35.000. Dilanjut ke buku besar. Di sini ada buku besar di kas tunai pada tanggal 1 Maret 2024 ada pembelian persediaan di kredit sebesar 629.500. Lalu ada beban transport pada tanggal 1 Maret 2024 ada beban transport di kredit sebesar 175.000. Lalu di tanggal 7 Maret ada pendapatan di debit 1.750.000. Di tanggal 7 Maret ada Five di kredit 175.000. Ada beban kebersihan pada tanggal 7 Maret di kredit 35.000. Pada tanggal 8 Maret 2024 ada pembelian persediaan di kredit sebesar 598.500. Tanggal yang sama 8 Maret 2024 beban transport di kredit 15.000. Dan pada tanggal 14 Maret 2024 ada pendapatan di debit 1.750.000. Pada tanggal yang sama 14 Maret 2024 ada Five di kredit 1.750.000. Lalu ada tanggal yang sama 14 Maret 2024 ada beban kebersihan di kredit 35.000. Lalu pada tanggal 15 Maret 2024 ada pembelian persediaan di kredit 602.500. Lalu ada di tanggal 15 Maretnya beban transport 15.000 di kredit. Lalu tanggal 22 Maret 2024 pendapatan di debit sebesar 1.750.000.
pada tanggal yang sama 22 Maret 2024 ada Thrive di kredit 175.000, lalu di tanggal yang sama 22 Maret 2024 beban kebersihan di kredit sebesar 35.000. Lalu di sini ada buku besar persediaan pada tanggal 1 Maret 2024 persediaan di debit 600 sebesar 629.500. Lalu pada tanggal 7 Maret 2024 persediaan di kredit 601.700. Lalu pada tanggal 8 Maret 2024 ada apa lagi persediaan di debit sebesar 598.500. Lalu pada tanggal 14 Maret 2024 ada persediaan lagi di kredit 602.200. Lalu pada tanggal 15 Maret 2024 ada persediaan lagi di debit 602.500. Dan pada tanggal 22 Maret 2024 persediaan di kredit 6.600 1.700. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Advan. Baik, dilanjutkan ya di akun Pripe tanggal 7 Maret debitnya 175.000. Lalu tanggal 14 Maret debitnya 175.000. 22 Maret debitnya 175.000. Lalu di akun pendapatan pada tanggal 7 Maret di debitnya 1.750.000. 14 Maret 1.750.000. 22 Maret di debitnya 1.750.000. Lalu di akun HPP-nya tanggal 7 Maret di debitnya 611.700. 14 Maret 602.200. 22 Maret debitnya 611.700. Lalu di akun beban kebersihan pada tanggal 7 Maret di debitnya 35.000. Tanggal 14 Maret di debitnya 35.000. Lalu di tanggal 22 Maret debitnya 35.000. Lalu di beban transport tanggal 1 Maret di debitnya 15.000. Tanggal 8 Maretnya 15.000 di debit juga. Dan yang terakhir 15 Maret di debitnya 15.000. Baik, di sini ada laba ruginya. Di sini ada pendapatan saldonya itu di 5.250.000 dan total pendapatannya adalah 5.250.000. Lalu di sini ada harga pokok penjualan atau HPP di sini 1.805.600. Nah, di sini ada total pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan atau HPP sebesar 1.855.600 menghasilkan laba kotor senilai 3.444.400. Nah, di sini ada biaya admin dan umum. Di sini ada beban kebersihan sebesar 105.000. Lalu ada beban transport sebesar 205.000. Nah, di sini total biaya admin dan umum itu sebesar
310.000. Nah, laba kotor di sini laba kotornya 3.444.400 dikurangi dengan biaya admin dan umum sebesar 310.000, maka laba periode berjalannya adalah 3.134.400. Nah, di sini ada neracanya, ada di akun aset atau di aset, ada kas tunai sebesar 2.584.500, lalu ada persediaannya 24.900, lalu ada peralatan di awal seperti gerobak, kompor dan sebagainya itu sebesar 2.015.000 rupiah, dan total asetnya adalah di 4.624.400. Nah, di sini ada modal usahanya 2.015.000, yang di awal itu yang gerobak. Lalu di sini ada Stripe, totalnya 525.000. Lalu tadi ada di ikhtisar laba ruginya 3.134.400. Jadi total modalnya ada di 4.624.400. Nah, dan ini balance total aset 4.624.400 dan total modalnya di 4.624.400. Baik, segitu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Karena kami masih dalam proses belajar, harap maklum. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.